pemilu ini menyadarkan kita bahwa ini ada persoalan pembelahan yang luar biasa. Dan punya potensi disintegrasi tadi. Dan punya potensi disintegrasi. Saya menyarankan Bapak merangkul lawan-lawan di sini. Rangkul Pak Prabowo. Oh, dari Pak Anies terucap. Iya, saya rangkul Pak Prabowo. Yang lainnya, angkut semua partai itu, tarik semuanya ke kabinet, termasuk PKS saya bilang, masukin aja Pak. Di situ. Kenapa Pak saya bilang? Karena periode Bapak yang kedua ini seluruhnya akan ada dalam krisis global. Wilayah kita ini cukup punya kekuatan teknologi, punya kekuatan finansial. Jangan lagi jadi pabrik. Pabrik kita pindah ke tempat lain. Ya kan? Supaya kita tidak punya masalah polusi. Jadi pabrik semuanya ditaruh di Cina. Ya kita dapat juga lah ASEAN teknologi ya kita. Ya. ASEAN, walaupun ASEAN sebenarnya lebih duluan ya. Cina belakangan. Cuma Cina lebih sistematis. Size-nya dan lebih gede. Lebih besar, ya. Pindahin, ada relokasi industri ke situ. Cuma dikasih modal, habis itu dikasih teknologi, habis itu produknya diserap. Kan dahsyat itu. Makanya Cina bisa maju sangat luar biasa. Pesat, ya. Tapi sekarang dampaknya bagi Amerika, industri di Amerika mati, kelas menengahnya hancur. Itu yang menyebabkan Donald Trump menang. Itu kampanye itu yang dipakai. Iya kan? Kelas menengah yang kalah lah ya. Kelas menengah yang kalah. Karena memang pabriknya dimatiin, dipindah ke sana gitu. Ya. Kan dulu kita belajar di ilmu ekonomi tentang yang namanya keunggulan komparatif. Iya kan? Kan ini maksudnya nih kan? Iya. Itu yang dipakai waktu itu. Sekarang teori ini berbalik. Jadi apa maknanya kalau kelas menengahnya hancur? Tidak ada stabilitas. Ya. Amerika itu stabil selama ini, bukan terutama karena sistem politiknya, karena kelas menengahnya 2/3 dari populasi. Kalau di itu aman-aman aja ya pasti stabil. Kalau itu aman itu. Nah sekarang Amerika ini masuk dalam ancaman perang saudara. Dan dia punya jejak sejarah untuk perang itu juga. Secara militer kita bisa mengatakan bahwa dia masih bisa mengalahkan Cina dengan gampang. Kecuali Rusia ya karena soal nuklir ya. Nah, gitu kita nggak tahu di mana yang lebih kuat dari dua-duanya, tetapi secara militer dia masih sangat kuat, secara ekonomi dia masih sangat kuat. Tapi persoalan Amerika sekarang persoalan sosial, struktur kelas menengahnya hancur. Dari 65% bahkan hampir 70 sekarang mungkin 50-an atau bahkan di bawah 50 dan angka kemiskinannya naik. Dan itu persoalan negara maju seperti ini adalah kelas menengahnya akan hancur, yang ada hanya dua kelas, orang kaya sama orang miskin. Ya, itu mudah sekali Dan ini yang akan memicu perang saudara di dalam. Jadi kalau Anda mengatakan kepada saya, apakah akan ada perang yang konfrontasi? Belum tentu. Yang bisa terjadi dalam konfrontasi geopolitik ini, salah satu dari semua negara ini mengalami disintegrasi di dalam. Di dalam sendiri. Di dalam sendiri. Seperti Uni Soviet kan? Iya. Nah soal disintegrasi, Pak Anies kan punya concern yang sangat serius soal rekonsiliasi. Di negara kita kan juga potensi itu ada. Dan Mas Anies kan punya ide yang kemudian berjalan ya sekarang. Ini menarik ini Mas Yusri. Jadi saya mendukung Pak Prabowo 2014. Oke, 2014. 2019 juga saya mendukung. Cuma saya melihat korban sosial pemilu kita tahun 2019 itu terlalu besar. Pembelahannya ini mencemaskan. Dan sebagian dari sebab pembelahan ini sebenarnya adalah bagian dari kampanye geopolitik. Iya kan? Dengan menggunakan agama sekaligus bersamaan dengan itu sentimen anti Cina dimunculkan. Ya. Ini bukan persoalan sentimen anti Cinanya yang saya lihat, tetapi kemudian pembelahan ini untuk negara sebesar Indonesia itu sangat adalah berbahaya. Ancaman disintegrasi. Ya. Bersamaan dengan itu kita menghadapi krisis global. Jadi waktu itu kita sudah memprediksi, dan sebenarnya prediksi-prediksi geopolitik begini yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa Partai Gelora ini lahir. Kita udah melihat bahwa ini akan ada krisis geopolitik yang luar biasa. Dan ada persoalan partai-partai politik, mereka mengalami discontinue secara naratif. Ya, saya katakan tadi itu. Juga ada persoalan degenerasi secara leadership, ya kan? Itu aja gitu. Itu aja kan. Jadi saya bicara dengan presiden waktu itu, dengan teman-teman. Setelah terpilih di 2019? Setelah terpilih, tapi sebelum dilantik. I see. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 6 Oktober 2019. Saya bilang, Pak,
periode kedua Bapak ini seluruhnya akan ada dalam krisis geopolitik. Belum tentu kita bisa survive. Dan pemilu ini menyadarkan kita bahwa ini ada persoalan pembelahan yang luar biasa. Dan punya potensi disintegrasi tadi. Dan punya potensi disintegrasi. Saya menyarankan Bapak merangkul lawan-lawannya semua. Rangkul Pak Prabowo. Oh, dari Pak Anies Iya, terucap. saya rangkul Pak Prabowo. Yang lainnya angkut semua partai itu, tarik semuanya ke kabinet, termasuk PKS saya bilang masukin aja Pak. Di situ. Kenapa Pak saya bilang? Karena periode Bapak yang kedua ini seluruhnya akan ada dalam krisis global. Dan benar kan? Ya. Itu kan bulan Oktober ya. Bulan November kan sudah ada COVID ya. Ya, isu-isu Kita lockdown awal di kan bulan Maret kan? Maret. Baru selesai 2022 perang Ukraina. Nah sekarang Palestina. Iya kan? Ini kan rangkaian semua ini kan. Yang terpetakan sebenarnya ya. Terpetakan. Ini Potensi-potensinya rangkaian. ya. Kita tidak bisa mengatakan sekarang Hamas ini sekedar masalah Hamas dan Israel. Enggak. Ini Karena rangkaian banyak kepentingan. geopolitik. Iya. Iya kan? Sekarang Anda lihat misalnya di Palestina kan. Palestina ini Israel ini kan negara proksi. Iya kan? Ya perang sekarang proksi-proksi aja nih. Iya. Untuk membuat kekuatan yang dominan Iya kan? nyata. Ini sponsornya dulu kan Uni Soviet, Amerika sama Eropa kan. Sekarang pecah kongsi. Sekarang ini kan pecah kongsi ini. Para sponsor ini kan. Apa istilahnya? Bandar pecah kongsi ini kan. Makanya sikapnya Rusia kan beda dalam soal ini. Kan dukung Palestina. Persis. Iya kan? Eropa terbelah, bingung nih. Bingung. Amerika jelas. Iya kan? Langsung datang dia ke Langsung Israel. datang. Tapi perlawanan dari dalam negerinya kan luar biasa semua. Iya. Yang Iya tidak setuju dengan Netanyahu. Tidak setuju dengan itu. Jadi sekarang kalau kita lihat, saya bilang Pak, ini masalah gitu loh. Bapak tidak ambil langkah ini bahaya buat kita. Itu belum kejadian Mas Anda Belum, sudah bisa membayangkan ada bahwa itu prediksi. ada. Karena kita udah melihat bahwa rentetan konflik ini sudah Akan mengarah menuju ke ke sana. situ. Ini tinggal menunggu momentum ledakannya. Tapi krisis globalnya itu sudah akan meledak. Kayak keniscayaan sejarah lah Itu ya. keniscayaan. Nah, walaupun saya sih yakin ya bahwa bukan cuma saya yang ngomong begitu ya, pasti banyak orang yang bicara kepada beliau, tapi akhirnya itu kan diterima. Masuk, Dan ya. itu relatif menyelamatkan pemerintah. Ya, Coba benar. bayangin waktu kalau kita masuk di era pandemi waktu itu ya. Dan kita masih tidak menyatu Kalau gitu. oposisi masih ada, bayangin kalau oposisi tiap hari ini disirami dengan teori konspirasi tentang COVID ya. Oke. Nggak kelar. Kebayang nggak? Gitu. Iya. Iya kan? Jadi blessing rekonsiliasi baru sebenarnya. itu benar-benar blessing. Nah, saya bilang juga sama Presiden juga selanjutnya. Ini kira-kira bulan-bulan Februari tahun ini ya, 2023. Pak, kita perlu melanjutkan koalisi besarnya. Kenapa koalisi besar ini penting, Pak? Karena saya tantangan yang akan kita hadapi setelah periode Bapak jauh lebih berat daripada periode Bapak ini. Yang periode Bapak ini baru permulaannya. Pengantar lah ya. Baru pengantarnya. Waktu itu kan Nasdem udah deklarasi Anies Duluan, Baswedan. itu yang jadi persoalan sih sebenarnya. Pak, ini koalisi Bapak pecah loh ini. Tahu-taunya setelah itu PDIP mengumumkan Ganjar. Meskipun ya di Veta Kompli ya Pak Jokowi suruh jadi- datang. Agak kacau. Waktu kita bertemu lagi saya bilang, Pak, ini makin pecah koalisinya Pak itu. Pertahankan apa yang ada. Pertahankan apa yang ada itu. Dan saya juga bilang, Pak, rekonsiliasi ini mutlak kita lakukan. Karena nanti seandainya misalnya nih, saya mendukung Prabowo sekarang yang ketiga kalinya. Misalnya beliau menang nanti. Yang akan beliau hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh Jokowi itu. Jadi apa yang pertama kali kita hadapi kalau ada tekanan global seperti itu? Persatuan. Makanya rekonsiliasi itu termasuk ketika kita memandang Gibran sekarang. Saya itu tidak memandang Gibran sebagai Gibran. Apa, tapi dia faktor perekat. Saya memandangnya ini adalah kelanjutan rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke. Ini dikatakan Pak Presiden juga sih sebenarnya. Itu menurut saya lumrah saja itu. Mungkin bukan pilihan yang ideal bagi banyak orang ya. Karena faktor umur dan proses politiknya di MK dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk kepada ide besarnya, ide besar itu ide rekonsiliasi itu tadi. Karena itu yang bisa bikin kita survive nanti. Dan negara seperti Indonesia ini kan negara yang tingkat keragamannya secara agama, secara ideologi, dan kemudian juga
secara geografi sebenarnya ini kan paling gampang dipecah ini negara. Cuma perlu 2 hal di sini Mas sebenarnya. Satu, sedikit krisis ekonomi, nggak perlu serius-serius amat itu. Sedikit aja. Yang kedua itu pemain global yang ikut main. Oke. Kan Pak Harto jatuh bukan karena krisis ekonomi Mas, krisis yang diciptakan. Ya. Krisis mata uang global kan? ya. Karena ada global player yang masuk. Thailand, Malaysia, terus Kita kemudian ini beruntung karena kita bukan jadi fokusnya para global player itu. Coba tapi kita jadi back. Syria. Oke. Ya kan? Coba lihat Ukraina sekarang. Kasihan tuh negara kan? Ya. Global player mana situ, artinya negara kita dijadikan sebagai playground bagi negara-negara itu. Proxy tadi ya. Begitu kita dijadikan negara sebagai playground negara itu, hancur kita gitu. Cuma perlu sedikit pemantik. Ya. Nah, sebenarnya pemerintahan yang kuat sekarang diperlukan untuk itu. Mengantisipasi itu. Jadi kalau tanya alasan kenapa saya dukung Pak Prabowo, ya kira-kira itu sebabnya. Tapi ada resiko kan Pak Anies mengambil keputusan itu? Ada resikonya, kita menyadari betul resikonya, tetapi secara narasi ini sekuensial aja jalan gitu loh, masuk dari awal gitu loh. Karena ide besarnya ini adalah bagaimana kita survive dan bertumbuh di tengah krisis, maka secara otomatis langkah politiknya adalah menyatukan elit. Ya, kita tentu tidak bisa mendapatkan tingkat kesatuan yang paling tinggi ya. Tapi paling tidak ya maksimum. Iya kan? Dan ini diupayakan maksimum. Itu yang sekarang sedang kita upayakan. Ya, kemarin terakhir ketemu dengan presiden juga mengatakan kita bersatu aja belum tentu kita bisa mengatasi ancaman atau tantangan global Makanya kalau lihat masa depan. Capresnya nanti itu jangan cuma lihat orangnya, lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Prabowo dan Gibran ini bukan Prabowo Gibran, tapi ini adalah konteks. Konteksnya itu rekonsiliasi. Gitu. Tapi untuk mereka yang nggak bersiap untuk berrekonsiliasi gimana? Untuk mereka yang nggak siap untuk rekonsiliasi yang ditawarkan? Dia nggak akan punya ruang. Karena gerak sejarah akan ke situ. Kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari kapasitas kita sekarang. Menyatu pun belum tentu kita kuat. Apalagi kalau pecah.